Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dalam pertemuan ini kita akan mendiskusikan kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia. Apa sih sebenarnya kedudukan dari bahasa Indonesia itu dan apa pula sebenarnya fungsi dari bahasa Indonesia itu? Nah, begitu. Karena memang pada kenyataannya dalam prakteknya bahasa Indonesia itu sering kita temukan dalam dunia pendidikan. Kemudian bahasa Indonesia itu juga sering kita lihat digunakan sebagai bahasa pemersatu di Indonesia ini begitu. Baiklah, tanpa mengurangi kualitas pertemuan kita ini, langsung saja berikut materi tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Baiklah, kemarin kita atau beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang materi pertama kita yaitu tentang plagiarisme. Nah, untuk saat ini kita akan membahas eh, tentang kedudukan dari bahasa Indonesia. Nah, dari segi linguistik, bahasa Indonesia itu adalah variasi dari bahasa Melayu katanya. Nah, bahasa sebentar. Oke. Nah, dari segi linguistik, bahasa Indonesia itu adalah variasi dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa Austronesia atau bahasa kepulauan, sebuah rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia. Jadi bahasa Melayu itu termasuk itu adalah bahasa sebenarnya bahasa Melayu itu adalah bahasa Austronesia begitu. Mulai dari apa namanya? Daerah Thailand ya, Filipina, Indonesia sampai ke bagian pinggir dari Australia, Madagaskar gitu. Mereka masih menggunakan bahasa atau dengan menggunakan aksen-aksen bahasa Melayu begitu. Nah, kemudian banyak bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, dan antar bangsa dan antar negara atau antar kerajaan. Nah, pertanyaannya begini, di sini kan ada tadi tulisannya lingua franca atau bahasa penghubung. Nah, jadi bahasa Melayu ini adalah dari dulu itu menjadi bahasa penghubung, baik itu agama, ras, suku, bangsa, kerajaan. Namun pertanyaannya rekan-rekan semua, jika kita melihat data Badan Statistik, masyarakat terbanyak di Indonesia ini itu suku mana sih begitu? Ternyata yang paling banyak itu suku Jawa. Kemudian suku apa lagi? Suku Sunda kalau tidak salah. Coba diperhatikan lagi lah. Atau di Sumatera Utara ini lah. Kan di Sumatera Utara ini itu kan terkenal dengan di Medan ini kan kerajaan Melayu ya. Yang mana kerajaan Melayu ini tersebar ada di Langkat, ada di Batubara, ada di Kota Medan, ada di Deli Serdang. Namun setelah dilakukan sensus berdasarkan data statistik, ternyata masyarakat terbanyak itu masyarakat mana? Coba kalian perhatikan, lihat di internet, coba searching di internet lewat gawai kalian. Suku mana yang paling banyak? Ternyata setelah diperhatikan, ternyata memang suku di Sumatera Utara itu tetap suku Jawa juga yang paling banyak, begitu.
Nah, pertanyaannya, kenapa nggak bahasa Jawa aja ya yang menjadi bahasa penghubung atau menjadi bahasa Indonesia? Tentu menjadi bahan pertanyaan besar kan. Bagaimana para tokoh-tokoh pemuda bangsa ini, para pendiri Indonesia ini berusaha untuk tidak mendahulukan egonya, padahal mereka adalah mayoritas. Sehingga bukan bahasa mereka yang dijadikan menjadi bahasa pemersatu. Justru bahasa yang menjadi pemersatu adalah bahasa Melayu. Yang jika dilihat dari struktur keberadaannya, ternyata masyarakat Melayu yang ada di Indonesia ini, orang itu kalau tidak salah keempat atau ketiga ya paling banyak di Indonesia. Jika dilihat dari statistiknya. Tapi kenapa bahasa Jawa tidak ya? Nah itulah dia besarnya. ah, para pemuda zaman itu untuk berusaha untuk mempersatukan Indonesia ini tanpa mengutamakan egonya. Begitu. Nah, sejarah telah memperlihatkan kepada kita bahwa bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu itu merupakan cikal bakal bahasa dari bahasa Indonesia, yang merupakan cikal bakalnya itu dari bahasa Melayu sebenarnya. Peristiwa pergantian bahasa Melayu menjadi bahasa pemersatu dengan nama bahasa Indonesia berjalan menurut perputaran roda sejarah. Yang mana puncaknya terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 28 juga. Yang mana saat itu para pemuda kita mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yang semuanya bernama Indonesia. Ada merupakan pertimbangan, ada beberapa pertimbangan yang merupakan eh kenapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama itu tadi seperti apa yang ada di slide pertama, yaitu karena bahasa Melayu itu menjadi lingua franca atau bahasa penghubung antar sesama, baik itu perdagangan, agama, kerajaan, antar suku dan lain-lain. Kemudian bahasa Melayu itu memiliki sistem sederhana jika ditinjau dari sistem fonologinya, pelafalan bunyinya, begitu. Jadi fonologi itu berhubungan dengan bunyi. Morfologi itu berhubungan dengan bentuk, penyusunan katanya, pembentukan katanya. Mencuci, menari, atau cuci, mencuci, dicuci, tercuci. Kan begitu ya kan? Jadi dia secara struktur pembentukan bentuk katanya itu mudah gitu. Kemudian sintaksis. Sintaksis itu berhubungan dengan pembentukan kalimatnya atau penyusunan kalimatnya. Saya makan nasi. Saya, subjek, predikat, objek, keterangan begitu. Nah, jadi mudah memahami penyusunan bentuk sintaksisnya atau kalimatnya. Selain itu juga bahasa Melayu tidak dikenal adanya tingkatan bahasa, bahasa kasar atau bahasa halus. Kalau dalam bahasa Jawa, kalau tidak salah itu ada namanya bahasa ngoko sama bahasa kromo. Yang mana itu bahasa ngoko itu adalah bahasa umumnya digunakan oleh orang Jawa. Tapi kalau bahasa kromo, kalau bahasa kromo itu biasanya digunakan oleh orang-orang kerajaan. Sama seperti kalau dilihat dari bahasa Batak ya. Mungkin yang paham bahasa Batak ya, itu bahasanya juga bertingkat itu. Ada bahasa halusnya, ada bahasa kasarnya. Contohnya bilang tangan, sama bahasa Batak itu tidak bilang tangan, tapi simangido. Kepala, bahasa umumnya itu ulu. Tapi ya biasanya bahasa rakyat Batak itu menggunakan bahasa halusnya itu simanjunjung begitu. Nah, begitu, berdasarkan peran dan fungsinya gitu. Si Mangido meminta, kan tangan kan kayak ini kan, meminta si Mangido. Nah, si Manjujung menjunjung, nah gitu, jadi kepala gitu. Nah, di masyarakat Jawa pun gitu juga ada kelas-kelasnya. Ini kelas yang halusnya bahasa ngokonya, ini bahasa kromonya begitu. Kalau tidak salah ya. Tapi coba cari tahu lagi. Tapi ya di bahasa Melayu tidak ditemukan itu kelas-kelas kata itu, kelas-kelas bahasa itu gitu. Ada yang halus dan kasar. Ya semua sama aja begitu. Nah, kemudian faktor psikologi yaitu suku bangsa Jawa, Sunda, dan suku-suku lain dengan
sukarela. Nah, ini tadi kebesaran hati dari para pemuda Indonesia untuk mempertahankan agar bahasa yang digunakan menjadi bahasa Indonesia bukan bahasa culture atau bahasa budaya kami atau ego primordialnya, bukan itu yang diutamakan, tapi bergantung kepada karena memang ini sudah umum dipakai begitu. Bukan karena kami lebih banyak, kami mayoritas, ya jadi bahasa kami harus dipakai, bukan. Nah, di sini kebesaran hati dari para pemuda pada saat itu untuk mempersatukan bahasa Indonesia. Kemudian nomor 4, kesanggupan bahasa itu sendiri untuk dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Maksudnya bahasa Melayu itu mampu menjelaskan, mampu digunakan untuk menjelaskan atau mampu digunakan untuk uh, berkomunikasi dalam dimensi manapun, baik dalam berkebudayaan, dalam berpendidikan, baik dalam berkomunikasi sehari-hari. Dan ternyata bahasa Melayu itu mampu untuk itu begitu. Nah, masuk ke sesuai dengan judul kita, kedudukan bahasa Indonesia. Harap disimak ya. Harap diperhatikan dan disimak betul-betul. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Jadi, bahasa Indonesia itu kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa daerah. Ini bersumber dari Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda pada tahun 28 yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Selain itu, dalam Undang-Undang 45 tercantum pada pasal khusus bab 15, pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia itu terbagi dua. Pertama, terdiri dari dua. Yang pertama itu sebagai bahasa nasional, yang kedua itu adalah bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, coba kita bandingkan dengan negara-negara lain sebagai case atau sebagai permasalahan baru yang coba kita mengevaluasi apakah negara lain juga seperti itu begitu. Indonesia dijajah negara mana? Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, kenapa nggak bahasa Belanda aja yang kita gunakan? Padahal ceritanya ya, saya tidak berani bilang benar atau tidak, karena memang ada juga sejarahnya begitu. Dengar-dengarnya Indonesia dijajah 3,5 abad, berarti 350 tahun. Kenapa enggak bahasa Belanda aja yang digunakan? Nah, coba kita bandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia. Berapa tahun sih Malaysia dijajah Singapura? Eh, maaf, maaf. Berapa tahun sih Malaysia dijajah oleh Inggris? Kan enggak lama. Tapi perhatikan bahasanya. Bahasa nasional mereka bahasa apa sih sebenarnya? Bahasa Cina kah? Bahasa Malaysia kah? Atau Melayu? Atau bahasa Inggris kah? Karena pada kenyataannya jika dilihat simpelnya itu ya, kita melihat penggunaan bahasa yang baik dan benar itu ketika mereka para DPR-nya itu melaksanakan rapat, gitu ya kan. Kalau diperhatikan di YouTube itu tidak jarang tuh DPR-nya itu kebanyakan menggunakan bahasa Inggris waktu rapat DPR begitu. Nah, di Indonesia sangat dilarang sekali menggunakan bahasa di luar bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwasanya bahasa negara kita itu bahasa Indonesia. Nah, kemudian pada kenyataannya bahasa nasional kita. Kenapa dibilang bahasa Indonesia? Karena memang pada kenyataannya ketika kita merantau pergi ke mana ya? Mungkin ke daerah tertentu yang masih di Indonesia ini, biasanya kita menggunakan bahasa Indonesia tanpa berusaha untuk menunjukkan kita orang mana, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia. Tapi dengan menggunakan bahasa Indonesia kita ketahui untuk aksennya. Oh, ini orang Sumatera ini bahasanya. Medan kali kan kayak gitu. Tetap nampak begitu. Tapi kita bahasa nasional kita meyakini bahwasanya bahasa ini tentu pasti dipahami orang begitu di Indonesia ini begitu. Nah, coba kita lihat di negara lain, mungkin di Singapura. Di sana bahasa nasionalnya apa sih? Bahasa Melayu kah atau bahasa Cina kah atau bahasa ini Inggris? Kita nggak tahu. Begitu juga dengan Malaysia. Karena memang kenyataannya pada prakteknya mereka cenderung apalagi dalam film-filmnya ya, cenderung banyak dalam film itu menggunakan bahasa-bahasa Inggris.
dalam berkomunikasi sehari-hari. Sedangkan kita bahasa Indonesia dong kan ya kita. Nah, begitu dia. Jadi kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa negara itu bahasa maksudnya bahasa yang digunakan oleh negara dalam menyampaikan informasi, bahasa di pendidikan di negara kita, bahasa yang digunakan saat rapat formal negara begitu. Jadi bahasa negara kita. Nah, dengan demikian bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yaitu pertama bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, kedua bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara, oke? Bahasa nasional dan bahasa negara. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Nah, fungsi bahasa Indonesia ini dilatar belakangi dari dua kedudukan tadi. Fungsi bahasa Indonesia kalau kedudukannya sebagai bahasa nasional itu ada empat. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat yang memungkinkan penyatu berbagai suku bahasa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda di Indonesia. Kemudian alat penghubung antar warga dan antar budaya. Sedangkan yang kedua, berkedudukan sebagai bahasa negara maka memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kemudian bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Kemudian alat penghubung di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemudian yang keempat, alat perkembangan kebudayaan ilmu pengetahuan. Maksudnya ini berhubungan dengan pendidikan. Begitu, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke? Nah, secara umum, bahasa memiliki empat fungsi. Pertama, informasi, ekspresi diri, fungsi adaptasi dan integrasi, dan kemudian fungsi kontrol sosial. Di sini ada penjelasannya dari empat fungsi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ragam bahasa Indonesia berdasarkan medianya. Maksudnya alat yang digunakan, media yang digunakan. Nah, bukan media ini ya. Bukan media koran atau media berita ya. Tapi alat. Media itu di sini maksudnya sebagai alat. Nah, jadi bahasa Indonesia itu terdiri dari dua ragam berdasarkan medianya. Pertama itu uh, secara lisan, disampaikan secara lisan, dan disampaikan secara tertulis. Bahasa yang dihasilkan secara melalui ucapan manusia, organ of speech, alat ucap, dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan atau huruf-huruf, simbol-simbol huruf, ah, dinamakan ragam bahasa tulisan. Nah, ragam bahasa Indonesia, ah, cara pandang penuturnya. Berdasarkan cara pandang penuturnya atau penggunaan penuturnya itu, dilihat dari penuturnya itu, ada namanya ragam dialek. Dialek itu aksen. Jadi, ndak kamano, itu biasanya orang Melayu langkat. Ndak kamano, itu biasanya orang Tanjung Balai. Nak kemana? Itu biasanya orang Melayu Riau kalau tidak salah. Dok tuh dia ho. Mau kemana kamu? Ah, gitu ya kan. Kan nampak deleknya ya kan. Walaupun tetap menggunakan bahasa Indonesia, tetap nampak. Dia orang Batak kan seperti itu kan. Nah kemudian ragam tak resmi ya bercampur-campur lah. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia tapi bercampur juga bahasa daerahnya atau aksennya yang gitu, gitu kan. Terus ragam terpelajar. Ragam terpelajar ini berhubungan dengan biasanya orang-orang kedokteran menggunakan istilah-istilah kesehatan. Ya, tentu orang FIB nggak ngerti lah ya kan. Namanya dia ragam sesuai pelajarannya gitu. Sesuai dengan apa namanya? Apa yang dibahasnya begitu. Ragam terpelajar ini berhubungan dengan identitas uh, intelektualnya, akademisnya begitu. Dan tentu kalau orang kedokteran bilang gini, Bapak Ibu sekalian, zat karsinogenik yang dikonsumsi oleh manusia dapat merusak atau dapat menimbulkan perkembangan protoangkogenik dalam tubuh sehingga
bisa berdampak terhadap kesehatan Bapak Ibu semua. Nah, itu kan bahasa-bahasa kesehatan gitu, bahasa yang memang menggunakan istilah dan menggunakan ragam terpelajar khusus kesehatan begitu. Padahal dia mau bilang jangan banyak-banyak makan micin, Bu. Nanti kankeran. Nah, itu aja sebenarnya. Nah, zat karsinogen itu adalah zat yang memotivasi atau menstimulus kanker dalam tubuh. Nah, jadi ya ya itu dia tadi. Atau orang hukum ngomong gini ya kan. Berdasarkan pasal, maka beliau diangkat menjadi terdakwa dari awalnya tersangka. Nah, begitu kan? Nah, bagi orang-orang hukum mungkin terdakwa, tertuduh, tersangka itu beda-beda. Tapi kalau di mata kita yang awam ini, oh pokoknya udah tersangka dia. Padahal masih apa apa namanya? Bagi kita itu tersangka dia. Kita pikir itu udah terdakwa begitu. Padahal dia masih tersangka, tapi oh udah tersangka dia nih, udah masuk penjara dia. Karena memang udah tersangka katanya. Padahal udah terdakwa gitu. Jadi ya namanya juga kan sesuai akademik lah pula kan jurusannya masing-masing. Ragam terpelajar ini. Gitu. Nah, ragam resmi ini ah, berhubungan dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai ED, biasanya di ruang-ruang rapat. Kesalahan tidak dapat diulang dan dikoreksi. Nah, kesalahan tidak dapat diulang atau dikoreksi ini biasanya terjadi pada ragam tulisan, begitu. Tapi kalau ragam lisan, kalau ibaratnya, maksudnya kayak gini loh. Oh iya, maksudnya itu kayak gini, gitu. Langsung langsung direvisi, gitu. Nah, itu biasanya terjadi kalau kesalahan tidak dapat diulang, langsung dikoreksi itu biasanya terjadi pada ragam tulisan. Udah dicetak pula bukunya kayak mana, apanya? Terpaksa lah diterbitkan bentuk edisi revisi kan untuk memperbaiki koreksi-koreksi yang tadi begitu. Tidak dapat dibantu dengan gerakan tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan oh ini berhubungan dengan ragam bahasa yang ada di dalam ragam tulisan begitu. Oke, next. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraannya, ragam bahasa ilmiah, kemudian ragam hukum, tadi ada saya bahasakan kan, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, dan ragam kedokteran. Bahasa adalah variasi bahasa, nggak bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakainya yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, ah, kawan bicara yang dibicarakan serta media atau medium. Bahasa daerah sebagai bahasa etnik, bahasa daerah atau bahasa juga disebut dengan bahasa etnik atau bahasa ibu telah menjadi agenda UNESCO dengan menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional di Indonesia, bahkan bahasa daerah berjumlah 700 bahasa di Indonesia ini. Banyak kali ya, sekitar 700 bahasa di Indonesia. Dan undang-undang mengatakan bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga Indonesia di daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, fungsi bahasa daerah tersendiri lembaga sebagai lambang kebanggaan suatu daerah, kemudian lambang identitas daerah, kemudian alat penghubung yang digunakan keluarga dalam masyarakat daerah, kemudian sarana, sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, dan pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah menuju kemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, pemantapan keberlangsungan penggunaan bahasa daerah sebagai sarana pendukung budaya daerah dan budaya Indonesia. Pemantapan kedudukan bahasa daerah sebagai sumber kebahasaan dalam memperkaya bahasa Indonesia. Kemudian peningkatan mutu bahasa daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah yang paling gilirannya menunjang kebudayaan nasional. Bahasa asing sebagai sumber pengetahuan. Bahasa asing sebagai sumber pengetahuan di sini itu maksudnya itu karena memang kalau di dunia akademik kan itu kadang kan kebanyakan tulisan itu harus diterbitkan di berbagai jurnal, khususnya jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Salah satunya itu uh, jurnal yang diindeks oleh Copernicus
atau apa yang menggunakan QQ itu ya? Scopus. Nah, begitu. Jadi yang digunakan bahasa di situ karena memang nggak bahas karena memang itu udah sekelas internasional, bahasa yang digunakan di situ kan bahasa Inggris begitu atau bahasa internasional atau bahasa asing. Tentu jika ingin mengetahui perkembangan keilmuan yang lebih luas di luar sana atau di secara internasional, tentu bahasa Inggris atau sebagai bahasa asing tentu menjadi sumber ilmu bagi kita begitu. Dengan membaca-baca artikel, dengan membaca penelitian-penelitian yang sedang happening saat ini begitu. Jadi bahasa asing sebagai sumber pengetahuan, pertama sebagai besar ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang apapun ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Sehingga akan memberikan jalan bagi bangsa Indonesia untuk menyerap perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, masyarakat modern saat ini berkembang menjadi masyarakat global yang nirbatas, tanpa batas. Penguasaan bahasa asing akan menjadi pintu agar bahasa Indonesia bisa mampu berinteraksi dalam masyarakat global. Oke, sekian saja diskusi kita mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan tema-tema yang lain. Ingat bahwasanya uh, fungsi bahasa Indonesia itu diturunkan dari kedudukan dari bahasa Indonesia, yang mana kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Oke, mungkin sekian saja pertemuan dari diskusi kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.